Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anakku, di pagi hari ini Sabtu 6 Februari tahun 2021 kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema yang ke-1, pembelajaran yang keempat. Sebelum materi Pak Dadang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Dadang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, materi kita hari ini yang pertama masih tentang menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Materi yang kedua, masa pergerakan nasional. Materi yang ketiga, Sumpah Pemuda. Bukalah buku siswa kalian, tema yang ketujuh, halaman 44 sampai dengan 58. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Mengapa mereka selalu gagal? Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Mari kita mengenal ketiga masa pergerakan nasional. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partid. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu, antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Jong Islametan Bon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Mari kita mengenal peristiwa Sumpah Pemuda
Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Kongres Pemuda Indonesia 2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Danang sampaikan di awal, tugas yang pertama, bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Tugas yang kedua, PPKN, Sumpah Pemuda. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Siapakah peserta Kongres Pemuda? Apakah hasil Kongres Pemuda 1? Apa hasil Kongres Pemuda 2? Apa isi Ikrar Sumpah Pemuda? Masih semangat anak-anakku? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan dengan materi yang kedua, Kemuhammadiyahan, dengan tema Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, buku Kemuhammadiyahan halaman 29 dan 30. Unsur pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi pembantu pimpinan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan persyarikatan masing-masing tingkat untuk membantu pimpinan persyarikatan melaksanakan program persyarikatan. Pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah ada 3. Yang pertama, majelis, kedua, lembaga, dan yang ketiga, badan atau biro. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Contohnya, Majelis Tarjih dan Tajdid atau MTT, Majelis Tabligh atau MT, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Majelis Dikti, Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU, Majelis Pendidikan Kader atau MPK, Majelis Pustaka dan Informasi atau MPI, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau MEK, Majelis Lingkungan Hidup atau MLH, Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM, Majelis Pelayanan Sosial atau MPS, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan atau MWK, dan yang ke-13, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Majelis Dikdasmen. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. 1. Lembaga Amal Zakat Infak dan Sedekah atau LAZIS, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional atau LHKI, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan atau LPPK, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting LPCR, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP, Lembaga Penanggulangan Bencana atau LPB,
Lembaga Seni Budaya dan Organisasi atau LSBO, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren atau LPPP, dan yang terakhir Lembaga Dakwah Khusus atau LDK. Badan atau biro adalah unsur pembantu pimpinan yang diserai tugas membantu penyelenggaraan administrasi dan manajemen persyarikatan. Sekarang tugas untuk kalian yang pertama, sebutkan 3 pembantu pimpinan persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, sebutkan 3 contoh majelis. Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh lembaga. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.